ゴシはあの人間を認めてやったということです。マジかよ、トールハンマー。Ya. Halo Melody, selamat datang di channel Melody Cerita ya. Untuk yang belum subscribe dan like dulu ya kawan. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Record of Ragnarok. Pada episode ini berlangsung pertarungan mematikan dengan julukan makhluk terkuat. Jadi saksikan sampai akhir ya, dan terus bahagia. Masa dia doang sih yang bahagia? Pada kali ini diceritakan, pada zaman dulu di kerajaan Asgard, Asgard adalah benteng pertahanan yang sangat kuat. Benteng itu dikelilingi dinding-dinding besar untuk melindungi masyarakat Asgard dari serangan raksasa. Di atas benteng itu dijaga oleh peri. Karena saking damainya, salah satu peri berbicara kalau pekerjaan itu sangatlah membosankan. Sebagai malaikat pelindung, dia ingin sekali berjuang melindungi Asgard. Namun siapa yang sangka, omongannya pun seperti kutukan. Karena saat ini Asgard diserang puluhan raksasa ganas yang siap meluluh lantakan Asgard. Mereka adalah pasukan perang raksasa Jotun. Bahkan saking dahsyatnya serangan para raksasa, rakyat Asgard pun panik. Apakah bentengnya tetap tidak akan runtuh? Sedangkan para peri pelindung pun tidak menyangka kalau serangan pasukan raksasa Jotun tidak ada habisnya. Bahkan serangannya telah menembus benteng pertahanan Asgard kali ini. Seisi Asgard pun diluluhlantakan. Bahkan mereka juga memakan rakyat dan pasukan Asgard. Walaupun pasukan Asgard telah menyerang dari langit, kali ini keunggulan mereka tidaklah berlaku. Wah, sadis nih, ngeri nih. Tapi BTW Asgard bukan asli Garut ya kawan. Dan sebenarnya raksasa bukanlah lawan yang tangguh untuk kesatria Asgard. Namun siapa sangka, setelah ratusan tahun raksasa yang selalu datang sendiri, kali ini mereka menyerang dengan beramai-ramai. Hal itulah yang membuat benteng kokoh Asgard runtuh. Mereka terlalu meremehkan musuhnya dan berkepala besar. Wah, pesan moral nih kawan, jangan sombong ya kalau lagi di atas, kayak yang itu tuh. Bahkan karena serangan ini, Asgard benar-benar ada di ambang kehancuran, dan ini adalah rencana para raksasa dari awal. Bahkan serangan kali ini sampailah para pasukan raksasa ke jantung istana Asgard dan mencoba mendobrak pintunya. Namun ternyata serangan itu disambut oleh salah satu dewa gagah berani yang datang dari dalam. Dan tanpa basa-basi lagi, dewa itu pun langsung menyerang pasukan raksasa Jotun, dan dewa itu adalah Thor. Thor melakukan serangan itu dengan mudah dengan dilandaskan rasa bosan saja sebenarnya. Dengan kekuatan petirnya dan palu legendaris kayangan, dia mampu membunuh 66 raksasa yang telah menghancurkan Asgard dengan sangat mudah. Semenjak itulah, Thor dikenal dan menjadi perbincangan serius di kalangan dewa. Lalu, cerita pun kembali ke saat ini. Dengan sejarah Thor di masa lalu, serangan yang dilancarkan ke Lobu dinamakan Palu Thor. Ya, menurut Gear, ini adalah kekuatan sesungguhnya para dewa dan meyakinkan kalau manusia mengungguli dewa hanyalah omong kosong saja. Namun tiba-tiba, Brunhild berkata kalau Gear harus melihat baik-baik pertarungan ini. Karena ini adalah sejarah antara dewa dan manusia. Dan benar saja, ternyata Lobu tidak apa-apa dengan serangan itu. Bahkan, dia terlihat sangatlah senang dan balik menyerang Thor sampai melukai badannya. Dadanya pun menyemburkan darah, dan itu adalah serangan pertama ke Dewa Thor. Serangan tombak Lobu tidaklah diragukan lagi. Bahkan menurut legenda,
serangannya dapat membelah surga. Keren banget nih comeback-nya nih. Sebenarnya, pada saat itu Lobu dan Thor memikirkan hal yang sama. Seandainya mereka lahir di tempat, waktu, dan ras yang sama, mereka akan menjadi rival yang sangat seimbang. Diceritakan, menurut catatan 3 kerajaan, Lobu datang dari salah satu suku Mongolia. Walau kebenarannya pun sebenarnya belum terbuktikan, namun satu hal yang pasti, sejak dia cukup umur untuk berjalan sendiri, dia memutuskan untuk menjelajah dunia dan memastikan menjadi yang terkuat. Dia tidak peduli hewan, manusia, atau makhluk apapun yang menghalangi jalannya, maka akan dia musnahkan. Sampai suatu hari di tengah perjalanannya, dia menjadi kesatria terkuat di Cina. Dia pun memimpin pasukan yang sangat besar dan setia dengannya. Setelah Lobu menjalani 30 tahun hidupnya, dia menyadari kalau semua makhluk yang ada di bawah naungan surga bukanlah tandingannya lagi. Namun, catatan kerajaan lainnya mengatakan kalau Lobu telah dikalahkan dan ditangkap setelah kalah dalam pertarungan terakhirnya. Bahkan dia pun difitnah meminta belas kasihan sampai menangis, walaupun sudah diputuskan akan dihukum mati. Sayangnya, cerita itu hanyalah kepalsuan semata. Pada kenyataannya, Lobu memang benar ditangkap dan menangis. Hanya saja alasan sesungguhnya karena dia merasa bosan. Ya, dia bosan karena tidak ada yang bisa mengalahkannya lagi. Satria sejati deh ya. Cerita pun akhirnya dibawa ke saat ini lagi, di mana kali ini Lobu menyerang Thor habis-habisan dengan tombaknya. Dia merasa Thor adalah satu-satunya yang pantas menjadi lawannya selama dia hidup. Bahkan salah satu bawahannya, Panglima Cenggong, sangat bahagia melihat tuannya bahagia menemukan lawan yang seimbang. Sedangkan Zeus dan Hermes pun sangatlah heran dengan yang terjadi. Kali ini senjata yang digunakan Lobu tidaklah hancur terkena serangan dewa. Padahal seharusnya senjata buatan manusia hanyalah mainan untuk para dewa. Namun Hermes diomeli Zeus karena dia bicara dengan keras kepada Zeus. Zeus berkata dia belum tuli. Kakek-kakek gak tahu diri dia ya. Akhirnya pun Zeus menemukan kejanggalan itu. Itu semua adalah rencana dari Valkyr ternyata. Karena sebelum pertarungan dimulai, Brunhild mengumpulkan 13 saudara Valkyrnya. Walaupun Geir menyadari manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan dewa, dan Brunhild menyadari senjata manusia hanyalah mainan untuk para dewa dibanding senjata mereka yang ditempa di kayangan. Setelah para Valkyr datang menghadap Brunhild, sang kakak pertamanya, Randgris pun dipertanyakan tentang senjata keramat Thor. Karena kedua senjata Thor itu adalah senjata terkuat dan paling curang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka harus menangani pelindung tangan Thor dulu. Brunhild pun menanyakan apakah demi tujuan ini Randgris rela mengorbankan tubuhnya. Dan akhirnya dia pun setuju. Bahkan pada pertarungan antara Thor dan Lobu, tongkat Lobu pun mengeluarkan cahaya yang terang karena kekuatan tersembunyi dari Valkyr. Tubuh Valkyr bisa berubah menjadi senjata yang membuat manusia mempunyai senjata pusaka. Kekuatan ini dinamakan Flun. Manusia yang menggunakan senjata dari Valkyr akan mendapatkan kekuatan sama seperti sang Valkyr. Kali ini pun senjata Lobu adalah jelmaan dari Valkyr keempat, Randgris, yang berarti pemecah perisai. Akhirnya dengan serangan Lobu ke arah perisai tangan Thor, perisainya pun hancur berkeping-keping dengan seketika. Dan pesta sesungguhnya pun baru saja dimulai kawan. Gimana nih menurut kalian kelanjutan dan keseruan ceritanya?
Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk like serta subscribe kalian. Sampai jumpa.